Oke, kerabat-kerabat sekalian yang udah udah lama nungguin saya upload video. Mohon maaf ya, baru kali ini saya bisa upload video lagi karena memang ada beberapa hal yang tidak memungkinkan saya untuk bikin video lagi ya. Oke teman-teman, singkat saja teman-teman ya. Konten kali ini saya ingin, karena ada requestan dari teman-teman, saya ingin berbagi pengetahuan ya. Ingat, saya tidak mau menggurui siapapun dalam hal ini. Saya hanya ingin berbagi pengetahuan saya tentang perbiolaan atau perviolinan seperti itu ya. Nah, konten kali ini saya ingin berbagi pengetahuan terkait dengan bagaimana cara membersihkan biola yang simpel dan tidak terlalu menguras banyak rupiah gitu ya. Eh, dan apa saja yang kita butuhkan gitu. Nah, di sini saya ada biola, ada violin yang memang tidak terpakai. Ini tidak terpakai sangat lama, jadi memang banyak yang perlu kita bersihkan seperti itu. Nah, kemudian kita juga sudah persiapkan beberapa hal yang kita butuhkan. Teman-teman, ada beberapa hal yang harus dicatat ya untuk membersihkan violin itu. Ada yang dibutuhkan sangat urgent, ada yang tidak seperti itu. Yang sangat dibutuhkan itu yang pertama adalah ini, alat pembersihnya ya, atau cairan pembersihnya. Nah, cairan pembersih ini teman-teman ya, ini macam-macam ya. Ada yang memang khusus untuk biola, ada yang tidak. Nah, ini tidak khusus untuk biola, tetapi ini juga bisa digunakan untuk biola. Kenapa? Karena alat pembersih ini ya, ini khusus furniture gitu ya. Alat-alat sejenis kayu-kayu seperti itu, ini bisa digunakan untuk biola seperti itu. Dan harganya pun ini sangat terjangkau. Nah, kalau di daerah sekitar rumah saya ini harganya hanya sekitar 20 ribuan saja ya, dengan berat bersih sekitar 160 gram seperti itu. Nah, ini bisa digunakan untuk cairan pembersih biola ya. Selain biola juga bisa digunakan untuk yang lain seperti itu. Kalau misalkan mau menggunakan pembersih yang memang khusus biola, boleh saja, malah itu lebih bagus, tetapi harganya itu memang agak ini, agak mencolong seperti ya. Oke, terus apa sih yang kedua yang kita butuhkan? Yang kedua yang kita butuhkan adalah ini ya, kain pembersihnya ya, kain lapnya seperti itu. Kain lap ini bisa kalian menggunakan kain lap apa aja, memang yang lebih halus juga masih ada, tetapi catatan kain lap ini harus kain yang memang khusus biola gitu, tidak dipakai untuk ngelap-ngelap yang lain seperti itu. Dan yang selanjutnya yang kedua, maaf, itu harus yang berbahan lembut ya teman-teman ya. Jadi selain ini harus memang khusus untuk biola, juga harus yang berbahan lembut, tidak kasar, karena kalau misalkan kasar nanti khawatir nanti kena sama biolanya dia tergores seperti itu yang kedua. Nah, yang ketiga apa sih? Yang ketiga itu kalau saya biasanya mempersiapkan juga ini cotton bud. Nah, cotton bud ini yang biasa digunakan orang untuk membersihkan telinga seperti itu. Nah, tetapi ingat, cotton bud ini juga bisa digunakan untuk membersihkan biola atau violin. Ada beberapa yang memang bisa digunakan untuk membersihkan violin seperti itu. Nah, cuman catatannya, cotton bud ini juga harus dalam kondisi baru ya, tidak boleh sudah bekas pakai juga nanti dipakai untuk viola, nggak boleh seperti itu ya. Oke, jadi biar tidak terlalu menguras banyak waktu ya, kita mulai saja untuk membersihkan violanya. Nah, violin ini juga ada dua senar, ada senar nomor 3 sama juga nomor 4 yang masih nempel di sini. Yang pertama kita lepas dulu. Nah, cara melepaskannya adalah tinggal kita, di sini ada pegnya seperti ini, pegnya seperti ini, kemudian ini kita kendorin aja, putar melawan arah jarum jam. Nah, seperti ini. Kemudian ini agak ditarik ke keluar ya, agak ditarik keluar, jadi biar apa namanya, biar mudah seperti itu. Lepaskan dulu ya. Begitu juga yang lain juga sama ya, putar kemudian kita tarik keluar ya. Nah, putar kita tarik juga keluar. Oke, kita lepas saja dulu senarnya semua. Kita rapikan juga beriknya, semuanya kita rapikan beriknya. Kita lepas dulu semuanya. Oke, simpan aja dulu senarnya ya teman-teman ya, yang
udah nggak kepake simpan aja dulu, jadi jangan langsung dibuang. Kita lepas sebenarnya, kita putar dulu. Nah kalau biola itu udah nggak dipakai, biasanya itu memang packnya ini agak keras gitu ya, karena banyak debu yang ada di packnya. Tuh ya, kita bersihkan dulu, kita lepas dulu, nanti kita bersihkan semua. Oke, setelah kita copot ini juga kita lepas ya, terus ini juga kita lepas seperti ini. Oke, kemudian kita bersihkan ya. Oke. Mungkin kita agak mundur dikit ya, biar teman-teman juga agak ini ya. Oke, yang pertama yang kita harus bersihkan adalah kita semprot dulu. Nah sebelum semprot kita kocok dulu nih ya, kita kocok dulu ini, kemudian kita semprot aja ya, kita semprot aja seperti ini. Nah setelah disemprot, kalau menggunakan cara ini ya, ini ditahan sebentar saja ya, tidak langsung dilap, ditahan sebentar aja, biarkan saja dulu yaitu meresap ke dalam seperti itu. Nah sambil lalu kita nunggu apa, ini juga meresap ke dalam, maka kita juga perlu mempersiapkan ininya ya. Kita persiapkan dulu nih untuk kainnya, dilepet kecil-kecil aja, dilepet kecil-kecil seperti ini. Nah sebenarnya kalau violin itu udah biasa dibersihkan, tinggal disemprot ke ininya aja ya. Tapi karena violin ini atau biola ini nggak pernah saya pakai ya, dan sudah sangat kotor sekali, maka langsung disemprot ke violinnya seperti itu ya. Yang pertama yang kita mulai ini adalah menggunakan ketempat ini ya. Kita menggunakan ketempat. Nah apa fungsi ketempat? Ketempat ini bisa digunakan untuk membersihkan bagian-bagian yang sangat sulit dijangkau menggunakan ini gitu ya. Nah apa saja itu ada di sini, ini bagian sini, lubang-lubang sini. Nah itu kita bersihkan seperti ini ya, kita bersihkan seperti ini. Nah, ini bisa juga disemprot dulu ya, ketembatnya ini bisa juga disemprot dulu ini ya, semprot, kemudian kita masukkan ini. Ada bagian-bagian tertentu yang memang bagian-bagian sini, ada yang memang bagian-bagian dalam sini lebih baik menggunakan ketempat. Oke, memang tidak terlalu signifikan, tapi ini fungsinya juga bagus. Nah kemudian kita bisa menggunakan lap. Nah cara ngelapnya adalah kita lap pelan-pelan aja di bagian fingerboardnya dulu, misalkan sesuai dengan selera cara ngelapnya, bisa memutar, bisa juga tidak seperti itu. Tetapi ingat jangan terlalu ditekan ya, jangan terlalu tekan. Ini kita bersihkan aja dulu semuanya seperti ini. Hati-hati biolanya ya, seperti ini. Jadi saya mulai seperti ini aja dulu. Bersihkan semuanya. Kemudian juga jangan lupa di bagian belakangnya juga kita bersihkan ya, bagian belakang juga bersihkan biar kena semuanya nih. Nah juga akan kelihatan sangat bagus, sangat cantik gitu ya, misalkan kita rajin membersihkan biola. Terus teman-teman gimana kalau misalkan nggak punya ininya, misalkan
misalkan nggak punya alat pembersihnya, nggak apa-apa, tinggal dilap pakai kain kering aja gitu ya, nggak masalah. Terus teman-teman ada yang bilang gimana kalau pakai alat pembersih misalkan, atau cairan bersih misalkan minyak kayu putih atau yang lainnya, silakan aja sesuai selera. Tetapi ya, karena itu bukan diperuntukkan untuk alat bersih, itu pasti ada efeknya karena dia itu mengandung panas, khawatir nanti catnya melupas. Jadi saran saya lebih baik menggunakan yang memang diperuntukkan untuk alat pembersih furniture itu. Kalau saya di sini pakai Prolege ya, karena memang selain murah, di sini juga kualitasnya bagus ya. Tapi teman-teman boleh menggunakan produk yang lain. Jangan lupa juga di sini kita bersihkan nih, bagian sini kita bersihkan semuanya sampai benar-benar bersih semuanya. Ini napnya juga kita bersihkan. Nah, bagian sini juga bisa dimasukkan nih kayak gini. Bagian sini banyak pinjer-pinjer, masukkan kayak gini. Oke, jadi kayak gini. Terus kita gesek dikit. Ini ke samping boleh. Di bawah televisinya juga jangan lupa, bawah televisinya bagian sini juga boleh kita bersihkan. Tergantung gimana cara kalian membersihkan ya. Tapi saran saya hati-hati kalau membersihkan biola itu, jangan sampai kejedot. Nah, biasanya di sini kita menggunakan cairan pembersih kerak ini di sini. Tapi karena di sini masih bagus, tidak perlu kita menggunakan itu, belum perlu. Oke, ya, udah bersihkan, udah saya bersihkan. Oke. Nah, di sini juga bisa kita bersihkan kayak gini. Bisa kayak gini, meskipun tidak berbahan kayu, misalkan ada yang materialnya perunggu, boleh aja ini juga dibersihkan. Nah, kalau ini juga langsung nggak apa-apa, langsung dilap bagian sini, langsung dilap seperti ini. Oke, seperti ini ya. Hijau. Breaknya juga sama, kalau misalkan mau dibersihkan boleh, tapi nggak perlu disemprot. Ini nggak perlu disemprot. Oke ya. Oke, nah itu saja teman-teman ya untuk tutorial kali ini tentang bagaimana cara membersihkan biola dan apa saja yang kita butuhkan untuk membersihkan biola. Nah, dari saya seperti ini ya, konten saya kali ini tutorialnya seperti ini. Kalau ada teman-teman yang mungkin punya cara lain untuk membersihkan biola, silahkan, nggak jadi masalah ya. Tapi kalau mau ngikutin cara saya juga silahkan, nggak jadi masalah. Semuanya benar ya, sesuai dengan apa dan seperti apa yang mau kalian ikuti. Oke, itu saja teman-teman semuanya ya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan juga di share teman-teman. Salam kakek semuanya teman-teman.